إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Pada sesi ini kita akan sama-sama belajar tentang tarawih, salat yang dikerjakan di malam hari bulan Ramadan. Salat ini punya nama lain, yaitu Qiyam Ramadan, seperti yang ada dalam sabda Nabi SAW, man qama Ramadana, siapa yang salat malam di bulan Ramadan, maka istilah lainnya adalah Qiyam Ramadan. Demikian pula salat tarawih, ini adalah nama lain untuk salat tersebut. Salat ini adalah salat yang dikerjakan di malam hari bulan Ramadan, dan ini salat khusus yang biasa kita kenal di malam-malam bulan Ramadan, baik di awal malam, tengah malam maupun akhir malam. Kalau melihat hadis-hadis yang ada, memang tidak ada hadis yang secara khusus menyebutkan nama salat tersebut. Tidak ada yang secara khusus menyebutkan dengan nama tarawih. Penamaan ini menurut penuturan, kalau kita lihat penjelasan Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan beberapa ulama yang lain, ini adalah penamaan untuk sholat yang dikerjakan di malam hari di bulan Ramadan, dan ini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, ini adalah sholat sunnah dan bukan sholat wajib. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa hukum sholat ini adalah sunnah dan tidak wajib. Karena ini memang sholat yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Nabi SAW bersabda, afdolus sholati ba'dal mafrudati sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat malam atau sholat lail. Nah, ini sholat yang dimaksud dengan sholat tarawih. Kemudian kata tarawih berasal dari akar kata rohah. Jadi tarawih adalah jamak dari tarwihah, yang artinya sholat-sholat yang di dalamnya, atau tarawih jamak dari tarwihah yang artinya istirahat. Yang dimaksud adalah bahwa ini adalah sholat yang dikerjakan karena di dalamnya ada istirahat. Istirahat itu dilakukan setelah 4 rakaat kemudian istirahat. Setelah 4 rakaat kemudian istirahat, maka dinamakan dengan tarawih. Nah, sholat ini cara pengerjaannya sama seperti sholat malam yang dilaksanakan di luar Ramadan. Artinya bisa dikerjakan di awal malam, tengah malam, dan akhir malam dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Pada momentum seperti sekarang ini, pada saat wabah COVID-19 ini tersebar begitu luas, maka jadi kesempatan bagi kita yang sholat di rumah untuk mengerjakan sholat ini dengan lebih leluasa dari sisi pilihan waktunya. Kita bisa kerjakan di awal malam, bisa kerjakan di tengah malam maupun di akhir malam. Kemudian dari sisi cara pelaksanaannya juga bisa disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada masing-masing kita. Bisa dikerjakan dengan bacaan yang ringkas, singkat, atau bacaan yang pendek, kemudian bacaan yang agak panjang, dan bacaan yang bahkan sangat panjang. Masing-masing kita bisa membaca sesuai dengan baik itu kemampuan maupun kondisi di keluarga masing-masing. Karena kadang-kadang kemampuan itu ada, tetapi terkendala pada tidak memungkinkannya jamaah yang melaksanakan sholat bersama kita. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa pelaksanaan ini menjadi lebih leluasa ketika kita melakukannya di bulan Ramadan pada saat ada wabah seperti ini. Oleh karena itu, pelaksanaan sholat seperti ini, sholat yang dilaksanakan di hari-hari di bulan Ramadan tapi dengan wabah yang sekarang ini ada, kita tetap bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Tetap melaksanakan dengan berjamaah artinya pelaksanaan ini dilaksanakan berjamaah seperti yang pernah dicontohkan Nabi SAW, baik dengan prakteknya maupun dengan sabdanya. Dengan prakteknya beliau pernah sholat di malam 23 Ramadan berjamaah bersama para sahabat mulai ba'da isya sampai dengan sepertiga malam, di malam 25 mulai ba'da isya sampai dengan tengah malam, di malam 27 beliau pernah sholat malam dari mulai ba'da isya sampai dengan waktu sahur hampir habis, sebagaimana dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an di kitab Sunan. Nah, ini
yang menunjukkan bahwa beliau pernah mempraktekkan dengan berjamaah. Selain ada hadis lain juga yang menunjukkan beliau juga pernah melakukannya berjamaah. Tetapi juga beliau pernah melakukannya tidak berjamaah. Itu artinya praktik berjamaah ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita keutamaan salat tarawih ini dikerjakan berjamaah. Sebagaimana sabdanya, innahu man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai dengan selesai, dicatat baginya salat satu malam utuh. Itu artinya salat berjamaah. Karena dengan kalimat ma'al imam, bersama imam, itu artinya berjamaah. Dan dalam istilah fikih, berjamaah itu batas minimalnya adalah 2 orang. Ada imam, ada makmum. Itu sudah cukup dikatakan berjamaah. Maka 2, 3, dan seterusnya sudah masuk kategori berjamaah. Tidak disyaratkan harus dalam jumlah yang besar dan banyak. Dalam sebuah keluarga kecil, misalnya cuma suami dan istri, sudah masuk kategori berjamaah. Suami, istri dengan 1 anak juga sudah masuk kategori berjamaah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan innahu man qama ma'al imam. Salat bersama imam. Kemudian, pada momentum seperti wabah yang sekarang ini terjadi, kesempatan bagi kita juga untuk melaksanakan sholat ini disesuaikan dengan kondisi seperti yang tadi kita sebutkan. Artinya kondisi ini bisa jadi ada yang dikerjakannya dengan bacaan yang pendek, bacaan yang agak panjang, dan bacaan yang sangat panjang. Bisa di awal malam, tengah malam, atau akhir malam. Dan memungkinkan juga boleh pelaksanaannya misalnya ba'da isya dikerjakan beberapa rakaat, kemudian nanti di akhir malam dikerjakan lagi. Hal ini juga memungkinkan. Itu kalau kita bicara tentang kemungkinannya. Nabi semua itu dikembalikan kepada kesepakatan yang ada di rumah tangga masing-masing. Bisa di awal malam, tengah malam, maupun akhir malam. Kemudian salat tarawih ini ditutup dengan witir. Witir itu artinya ganjil. Nah, bisa dikerjakan dengan 1 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Dan Nabi SAW pernah mempraktekkan dengan beberapa contoh. Contoh witir yang 3 rakaat misalnya, jelas dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mempraktekannya, dan 3 rakaat itu dikerjakan dengan ada surat yang beliau biasa baca. Dan ini menunjukkan bahwa pembacaan ini menunjukkan anjuran, tetapi tidak menunjukkan kewajiban. Artinya tidak menunjukkan bahwa wajib dibaca dengan surat tersebut. Bagi yang merasa tidak hafal dengan surat yang dianjurkan oleh Nabi SAW, misalnya surat membaca Sabbihisma rabbikal a'la, tapi tidak hafal, maka bisa membaca surat yang memungkinkan dihafal. Misalnya cuma hafal dengan surat-surat yang favorit yang selama ini dikenal, maka bisa dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas misalnya. Maka hal ini juga tidak mengapa dan jelas dibolehkan. Karena semua ini menunjukkan bahwa ada kelapangan yang Allah berikan, ada keleluasan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, masing-masing mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Apalagi kalau kita bicara rumah tangga kaum muslimin sekarang ini di tanah air kita, kemampuan kepala rumah tangga dalam membaca Al-Quran, kemudian hafalan surat-surat yang ada juga sangat beragam. Dari mulai surat yang pendek maupun yang agak panjang, kemudian dari sisi tajwidnya. Tapi ini jadi momentum bagi kita untuk membaca bacaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan terbaik yang memungkinkan bisa dilakukan. Nah, inilah ulasan terkait dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan bisa kita tetap laksanakan meskipun dilaksanakan di rumah masing-masing, meskipun tidak dilaksanakan di masjid yang selama ini mungkin di tempat pelaksanaan sholat tarawih seperti Ramadan tahun lalu, tapi sholat tarawih tetap bisa dilaksanakan dan bisa tetap berjamaah dengan orang-orang dekat kita yang berada di rumah kita, dan ini bisa jadi momentum bagi kita untuk tetap mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan semua keadaannya. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.